Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, minggu yang baru kita datang kembali kepada Tuhan. Secara khusus di hari yang baru ini kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita, amin. Segala sesuatu bisa terjadi di luar kendali kita, tapi semua ada dalam kendali dan rancangan Tuhan. Kalau semua ada dalam kendali dan rancangan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan reka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman. Karena Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan Yesus sendiri menyampaikan bahwa orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, kita gak mau jadi orang-orang yang cuma hanya mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Kita rindu untuk melakukan firman. Kenapa kita melakukan firman? Karena kita percaya Alkitab jelas katakan orang yang melakukan firman adalah bukti orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Orang yang melakukan firman adalah orang yang berdiri tegak di tengah badai, apapun badai hidup kita, apapun pergumulan kita. Kalau kita melakukan firman, maka ada kekuatan dari Tuhan yang memberikannya kepada kita untuk kita dimampukan, untuk kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah melalui program ini kita juga boleh menjadi saluran berkat. Melalui program ini kita juga boleh menguatkan hati banyak orang. Melalui program ini kita juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Sederhana, kita cukup bagikan renungan singkat ini. Karena kita percaya kita ada untuk menjadi berkat. Sehingga akhirnya melalui renungan singkat yang kita terima, kita juga boleh berbagi. Kita boleh juga menguatkan orang lain. Kita boleh juga meneguhkan iman orang lain. Pada akhirnya hidup kita dipakai Tuhan. Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menguatkan kami, yang menuntun kami dalam terang firman-Mu. Kami percaya kalau hari ini di minggu yang baru kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu sebelum kami memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menuntun kami ke dalam seluruh rencana-Mu. Karena itu sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, kami mengerti akan kebenaran-Mu, sehingga kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan di dalam Mazmur 55 ayat 23. Ini yang menjadi salah satu penyakit saudara dikasih dalam Tuhan, penyakit rohani tentunya dalam kehidupan iman Kristen yang menggerogoti, menggoyahkan iman kita. Nah, perhatikan dalam ayat 23 dari Mazmur 55. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ada banyak orang tahu, kenal pribadi Allah yang meminta masalah kita. Yesus bilang, saudara, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi bagian kita menyerahkan masalah kita, bagian kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan, dan bagian kita adalah apa? Percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Makanya pemazmur bilang, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya hidup kita Tuhan yang pelihara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Kalau Tuhan pelihara hidup kita, maka kita jangan pusing dengan segala masalah, pusing dengan segala pergumulan, pusing dengan segala kekhawatiran kita yang seringkali justru akhirnya itu menggerogoti kepercayaan kita. Itu akhirnya menggerogoti iman kita dan akhirnya menggoyahkan kehidupan kita. Iya kan? Kalau kita mau jujurkan, itu yang terjadi hari-hari ini. Kita baca firman, kita merenungkan firman, kita berdoa, kita percaya bahwa mujizat masih ada. Tapi ketika kita menjalankan hari-hari hidup kita, kita diperhadapkan dengan peristiwa, keadaan yang menuntut iman kita teguh, yang menuntut iman kita tidak goyah. Kenapa? Karena kita sudah dengar firman. Amin. Kita sudah dengar firman, kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita percaya kekuatan kita terbatas.
Kenapa kita berdoa? Karena kita percaya Tuhan kita hidup, Tuhan kita ada. Dan Tuhan kita memberikan kekuatan buat setiap kita. Lalu tiba-tiba ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang mungkin saya percaya masalah itu kadang datang tanpa izin gitu kan. Ya kan, tanpa ketuk pintu saudara. Masalah tiba-tiba hadir dalam kehidupan rumah tangga, hadir dalam usaha kita, ada aja. Tapi ini yang Tuhan Yesus mau. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang pelihara kita. Jadi sederhananya begini, suatu kali anak saya Gerard sudah dikasih dalam Tuhan, main gitu kan, main di satu arena permainan, dan dia bermain dengan asik. Dia nggak tahu kalau saya ada pada saat itu sedang ada pergumulan yang besar. Dia asik main, makanya suatu kali saya buat quote tentang itu. Jadilah seperti anak-anak yang tidak memusingkan, tidak banyak memikirkan masalah, tapi enjoy, menikmati hidup. Dari sini saya belajar, oh, berarti sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Bapa kita. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kepada Bapa, maka kita jalani hidup dengan asik, dengan santai gitu loh. Iya kan? Kita nggak lagi memikirkan bagaimana nanti caranya Tuhan jawab doa saya, bagaimana Tuhan nanti menyembuhkan saya, bagaimana Tuhan melepaskan saya daripada segala pergumulan dan masalah. No, yang saya lakukan adalah saya menikmati hidup, saya jalani hidup, dan saya bersyukur buat hidup yang Tuhan berikan. Itu aja yang kita buat. Dan di situ saya belajar, wow, ternyata terkadang kita, bahasa saya, mesti belajar tutup mata terhadap masalah, saudara, terhadap pergumulan. Kenapa? Karena kita udah serahkan kok. Kita udah serahkan kekhawatiran saya. Saya mau tanya sama saudara sekarang. Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi ketakutan? Oh, banyak pendeta, banyak sekali. Belajar serahkan. Nah, jadi pertanyaan sekarang, kalau kita udah serahkan sama Tuhan, apakah kita masih memikirkan lagi? Apakah kita masih stres lagi? Jangan. Ada banyak orang udah berdoa buat pergumulannya, buat suaminya, buat rumah tangganya, buat istrinya, buat kesehatannya, buat pekerjaan, buat masalahnya. Tapi ketika dia mau tidur, dia masih mikir, kira-kira Tuhan sanggup nggak ya tolong saya? Akhirnya susah tidur lagi, saudara. Ini kan sama aja kayak, di sisi lain kita percaya sama Tuhan, tapi di sisi lain kita meragukan kuasa Tuhan. Wow, engkau sedang hidup dalam dua dunia. Engkau sedang, bahasa Alkitabnya, engkau bimbang. Alkitab mencatat orang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apapun. Kebimbangan, keraguan-raguan, mendua hati adalah penyakit kerohanian yang akhirnya membuat kita meragukan kedaulatan kuasa Allah dalam hidup saudara dan saya. Sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, pagi ini saya mau menyampaikan buat setiap kita, ada Tuhan yang memelihara hidupmu. Betul bagian kita berjuang, betul bagian kita bekerja, betul bagian kita kerjakan. Tapi ingat, kalau Tuhan yang memelihara hidupmu, maka engkau tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Benarlah apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Amin. Orang-orang yang mencari Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kita cari Tuhan gak? Kita menyerahkan pergumulan kita sama Tuhan gak? Kalau sampai sini engkau berkata iya, saya mau pastikan engkau aman. Amin, saudara. Selesai masalahmu. Makanya selalu saya bilang, kalau kita menyerahkan pergumulan kita, kita menyerahkan kekhawatiran kita, jangan pikirin lagi. Kenapa ya orang kita diserahkan kok? Kalau kita udah serahkan sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan berperkara dalam hidup saya, menyelesaikan masalah saya, menyelesaikan pergumulan saya jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang saya doakan dan saya bayangkan. Itu janjinya. Saya mengajak setiap umat Tuhan pagi hari ini secara khusus, di hari yang baru, dalam minggu yang baru. Saya percaya setiap kita punya pergumulan, saya percaya setiap kita punya masalah. Makanya Yesus tahu masalahmu dan Yesus minta masalahmu. Datang sama Yesus, datang sama Dia. Sebab pribadi Allah yang memelihara hidup kita. Kita mau berjuang seperti apa, dengan kekuatan kita seperti apa, kalau Tuhan yang memelihara kita, maka kita aman. Amin, saudara. Serahkan kekhawatiranmu. Karena seringkali kekhawatiran itu menggoyahkan iman kita. Seringkali kekhawatiran itu menggerogoti kepercayaan kita. Pada akhirnya ujung-ujung kita menyusahkan diri kita sendiri.
dengan kekhawatiran kita yang berlebihan, ketakutan kita yang berlebihan, kecemasan kita yang berlebihan. Padahal sejatinya Engkau punya Tuhan yang lebih besar dari apa yang Kau takutkan dan Kau cemaskan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami terlalu khawatir, kami terlalu cemas, kami terlalu bimbang akan setiap apa yang kami alami, akan setiap apa yang kami gumulit. Kami lupa bahwa ada satu pribadi yang selalu menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Engkaulah Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Yesus yang selalu berjanji ada bersama-sama dengan kami. Oh Tuhan, hamba menyerahkan setiap umat-Mu. Mereka yang hari-hari ini mulai tawar hati, mereka yang hari-hari ini mulai bimbang, mereka yang hari-hari ini mulai khawatir, mulai gentar, hamba berdoa, ingatkan mereka akan segala firman yang pernah mereka dengar. Biar Roh Kudus berkarya, Roh Kudus mengingatkan segala sesuatu apa yang pernah Yesus katakan. Sehingga iman mereka timbul, mereka kuat kembali, mereka tidak digoyahkan oleh kekhawatiran dan kecemasan, bahkan ketakutan, kebimbangan dalam hidup ini. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus, karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan, hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang pelihara hidup kami, maka kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jangan sampai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.